Apa yang dilakukan? Ketika bumi ini dipenuhi semuanya, benar gak? Ini udah sepakat nggak kalau pandemi ini ada orang yang buat? Sepakat nggak? Mungkin nggak virus tiba-tiba sendiri? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Adakah sesuatu di dunia sengaja? Nggak mungkin. Tanya sendiri sama teman-teman kita, orang-orang yang ahli kesehatan, ahli kimia. Nggak ada ya. Nggak ada ceritanya kera jadi manusia, kera melakukan observasi atau melakukan eksperimen ke dirinya sendiri. Bisa nggak? Mesti ada yang bukan kera, yang bukan manusia, intervensi terhadap wujud itu. Baru kita percaya ada namanya evolusi. Kalau nggak, kita nggak percaya. Apalagi urusan beginian. Sepakat Pak ya, pandemi memenuhi dunia itu kezaliman? Sepakat? Banyak yang mati nggak? Bukan hanya orang yang mati, usaha mati, perusahaan banyak mati, negara bangkrut, bener. Beberapa negara sekarang itu nggak sanggup beli vaksin. Kita masih sanggup Pak, walaupun ngutang. Utang Pak, udah bangkrut kita udah. Jadi kalau dihitung-hitung bangkrut, cuma nggak tahu ini psikologi orang-orang ngurusin negeri ini, nggak tahu siapa yang bisikin. Jangan buat panik, jangan panik, bener sih. Cuma kita harus tahu juga sebenarnya apa yang terjadi sekarang, kita harus tahu juga. Tapi jangan sering-sering tahu. Jadi enakan jadi orang yang pura-pura bodoh daripada orang yang banyak tahu. Ntar banyak galau aja Pak. Banyak tahu yang nggak penting maksudnya. La tazhab la tanqadid dunya hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti. Tidaklah hancur dunia sampai ada seseorang sosok dari keturunanku, bangsa Arab, keturunan Arab. Jadi nggak mesti dia tinggal di Arab lah. Yang penting dia keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuwati usmuhu ismi. Nah ini yang paling sahih. Jadi yang sama itu nama pencirian dia dan ilmunya, nggak mesti nama bapaknya. Jadi hadis yang mengatakan sama, mirip namanya dan nama ayahnya itu kurang kuat. Yang kuat adalah menurut penelitian saya, itu yang sama persis berkesesuaian antara namanya dan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hadis berikutnya diulang lagi sama ya, hadis nomor 4-nya. Seandainya tidak tersisa di bumi ini kecuali 1 hari, Allah akan panjangkan, lalu Allah utus rajulan min ahli baiti, dari ahlu baitku. Jadi tolong cintai ahlu bait, jangan benci ahlu bait. Allah yang jamin nasab mereka. Tapi jangan terburu-buru. Oh kayaknya si anu deh Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nggak bisa pakai kayaknya. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Ya. Udah jam 7 Pak. Kurang ya. Kita lanjut hadisnya. Tadi pencirian tadi baru 1 saya sebutkan. Nanti di lain waktu kita sebutkan ciri-ciri berikutnya. Ya. Nabi SAW menyebutkan lagi mengenai nasab. Nah ini kan banyak yang ngomong Imam Mahdi itu Hasani atau Husaini, keturunan Hasan atau Husain. Beberapa orang yang keturunan Hasan mengatakan dia keturunan Hasan, yang keturunan Husain mengatakan keturunan Husain. Loh kita kan bengong Pak, kita bukan keturunan Hasan dan Husain. Pak Bambang keturunan siapa? Namanya Bambang, ada Jawanya kali ya? Bambang apa Pak namanya? Supriyadi. Ya nggak masuk Pak. Apa kata Nabi? Ini bisa untuk menyatukan Al-Hasan wal Husain, Al-Hasani wal Husaini. Kita cinta dengan para zuriat Rasulullah. Kata beliau, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi yang Allah guidance itu, yang Allah pilih itu, keturunanku dari zuriat Fatimah. Wah ini ada Habib nih. Antum asegaf ya Habib ya. Insyaallah nuhibbukum ya. Semoga kalau beliau cinta sama kita, kita nanti tergadai Pak. Beliau bilang, ya Rasulullah, wahai jitku, itu orang cinta aku karena cinta kepada engkau. Selamat Pak insyaallah. Jadi habaib itu yang mahal bukan darahnya semata, tapi kalau dia bilang, ya Rasulullah, wahai kakekku, wahai ayahanda, itu Pak Bambang cinta aku karena cinta kepada engkau. Kata beliau, parkir,
selamatin. Itu kelebihan habaib kalau benar Pak ya. Ntar habaib kan diseleksi juga sama Sayyidah Fatimah. Diseleksi Pak nanti. Ada pengadilan khusus untuk mereka. Jadi nggak usah urusin kalau ada habaib beda-beda aneh-aneh. Itu urusan mereka ntar. Hakimnya langsung Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Hasan Husain nanti langsung ngurusin. Kita nggak usah ngurusin. Takut kualat kita. Ya, kalau beda boleh nggak? Boleh. Saya banyak kok beda dengan beberapa habaib. Keturunan Sayyidah Fatimah ada Hasan, ada Husain. Maka jam'u bainal ahadis, menggabungkan sekian riwayat. Al-Mahdi itu ayah ibunya campuran. Bisa ayahnya, ya, ayahnya yang paling penting. Campuran antara zuriat Hasan dan Husain. Selesai toh? Jadi kalau yang zuriat keturunan Hasan mengatakan itu dari babe gue Hasan, benar. Yang Husaini bilang, oh, benar. Dua-duanya benar ya. Dan itu nggak bisa sembarangan, harus dipastikan. Jangan bilang kayaknya saya keturunan habaib deh Ustaz. Nggak bisa. Kenapa? Hidung saya mancung, saya brewok kan. Hidung saya mancung, jidat saya lebar dikit. Nggak ada urusan ya. Mau lebar selebar lapangan, nggak ada urusan ya. Nah, baru masuk kita hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini banyak orang terjebak. Pencirian zahir. Tadi kata isim itu pencirian batin. Yang ngerti riwayat hadis paham. Kata ismuhu yuwati usmuhu ismi, berkesesuaian isim namanya, ciri-cirinya, tanda-tandanya, ilmunya dengan ciri-ciriku, tanda-tandaku. Itu batin. Itu kewaliannya. Itulah nubuat yang diturunkan ulama warasatul anbiya. Sedangkan zahirnya setelah diislah ketahuan nih, Al-Mahdi minni, Mahdi itu keturunanku. Ajlal jabhah. Ajla, apa arti ajla? Jali, jelas, jidatnya enggak. Ini enggak ada urusan sama cerdas enggak cerdas ya. Karena ada kiai jidatnya enggak panjang, Pak. Ya, yang baru meninggal kiai kita ahli hadis, pintar sekali. Itu jidatnya biasa aja. Jadi ini bukan urusan apa, ini pencirian zahir. Aknal anf, boleh diartikan hidungnya mancung dikit lah, bengkok dikit lah ya. Yamlaul arda qistan wa adla, nanti setelah di islah kelihatan pencirian itu semua. Jadi kalau sekarang habaib banyak, maka yang kita cari sekarang bukan pencirian zahir. Ini setelah diislah, dibenerin oleh Allah semalam. Apakah itu islahnya wali, islahnya Mahdi? Islahnya Al-Mahdi adalah mi'raj rohaninya. Ya, baru dengar ya makna itu ya. Nabi ini kan, nabi-nabi semuanya punya hubungan spesial dengan Allah, disebut mi'raj. Maka disebutlah salatul mu'min, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya mukmin. Ruhaninya naik. Maka kalau mi'rajnya seorang wali itu dalam solat itu lagi sadar atau lagi mimpi, Pak? Maka puncak kewaliannya Imam Mahdi ketika dia diperjalankan dalam solatnya, dia akan mengalami seperti yang Nabi alami, mirip-mirip. Solat di Al-Quds, naik ke atas, persis sama. Kalau belum itu terjadi, pastikan orang ini bukan Al-Mahdi. Ini yang paling mahal, Pak, ciri-ciri Al-Mahdi. Ini yang paling mahal ya. Apa itu? Islah semalam, artinya Allah perbaiki zahir dan batinnya dengan cara diangkat. Jika Nabi Isa diangkat, Nabi Musa pingsan, Nabi Nuh, Nabi Yunus, semuanya diislah. Nabi Yunus apa? Suluk khalwat dalam perut ikan, nun, disebut zinnun. Itu menyepi yang sangat sepi sekali, gelap gulita. Masuk ke perut ikan, nggak ada lampu, Pak. Tapi kolbunya zinnun, Yunus alaihissalam terang. Maka dia zikir. Saat itu cuma ada engkau, la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Itulah zikirnya beliau. Dulu kalau lihat videonya Al-Habib Omar,
Beliau pernah zikir, anta, engkau ya Allah, engkau. Kalau orang-orang tarekat kan biasanya zikir hu Allah, itu Allah masih dia. Habib Umar sudah sampai di makom Yunusiyah. Atau apa itu makom Yunusiyah? Merasakan Allah itu hadir berhadap-hadapan dengannya. Dan mungkin ini orang gak banyak percaya, gak apa-apa Pak. Bab tentang ini akan banyak orang meragukannya, tapi inilah yang sampai kepada kita bahwa Al-Mahdi diislah semalam, itu maknanya di-mi'rajkan semalam. Jadi kalau belum di-mi'rajkan, dan itu zahir dan batin, bukan hanya mimpi. Kalau mimpi kalahlah sama Abu Yazid. Abu Yazid mengatakan, aku mi'raj sehari semalam 70 kali. Biasa itu Pak. Maka kalau ada orang mimpi ketemu Allah, ketemu Rasulullah, itu biasa, itu wali aja ya. Kalau disampai ke akhir zaman dan dia dijaga jalannya oleh Allah, mungkin dia jadi tentara Al-Mahdi. Jangan tinggi-tinggi kita menilainya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih ada 2 menit. Saya khawatir orang sini sangat menghargai waktu ya. Pernah kita panjangin, diprotes Pak, Ustadz udah azan ya. Kalau kita tersinggung kan gawat, ngambek tarane. Ya insya Allah nggak tersinggung kok Pak ya. Nanti di pertemuan berikut kita akan bahas tentang sebelum kemunculan itu akan terjadi kematian khalifah. Apa makna kematian khalifah itu ya, insya Allah next di liqa yang berikut akan kita bahas tentang itu ya. Hadis ini walaupun cuma 9 atau 10, tapi saya ya nggak cukup Pak. Kita buat daurah ini dalam bahasa Arab di Pekanbaru itu 2 jam full saya jelasin dalam bahasa Arab, dan saya bilang ini masih ada makna yang lainnya. Yang tadi aja saya nggak sebutin semua ya, tentang nama itu kita nggak buka semua. Insya Allah kalau tambah dekat waktunya, tambah dekat kita akan buka insya Allah. Harapannya semoga kita masuk ke barisan pejuangnya, amin. Jangan GR dulu ya, jangan GR. Biasa aja Pak. Maka tolong jangan terlalu percaya dengan konspirasi yang hoax. Tolong ya, ini ada makar di dunia ini, tapi ingat Allah lebih kuat makar. Udah ingat aja itu aja. Maka gak usah panik-panik amat sehingga gampang percaya dengan hoax. Kita ikutin aja jalan main. Mereka mau gini ya kita ikutin, mau vaksin ya. Ntar gak makan anaknya ya, karena gak vaksin gak kerja. Udah vaksin aja gak apa-apa, kita ikutin, kan tubuh fisik aja. Sayyidina Ali ditusuk gak masalah bagi dia, cuma tubuh fisik kok, gak usah khawatir Pak, gak akan jadi zombie. Tapi saya belum vaksin Pak, lagi nyari yang cocok, karena vaksin yang A kebanyakan kawan kita divaksin mati lah, horor juga kita. Walaupun kita tahu yang mematikan hanya Allah, tapi ya secara zahir ya pikiran kita masih mencari-cari. Nanti kalau ada yang bagus kabarin saya Pak ya. Langsung kita sekeluarga mau vaksin insya Allah. Kita ikutin mainnya, nggak apa-apa. Seperti Nabi dulu ketika perang Hudaybiyah, bukan perang, belum perang. Dibuat MOU Hudaybiyah, 15 kilo lagi udah mau nyampe Mekah. Ditolak, Nabi terima atau enggak? Tapi ada yang nggak terima nggak? Ada, makanya wajar kalau sekarang vaksin nggak ada yang terima, wajar lah. Ini analog walaupun jauh tapi bisa dipakai ya. Jadi ngalah aja Pak sekarang kita. Mereka mau apa? Mau 1000 kali vaksin, ayo dengan bismillah kita ambil, insya Allah tidak akan berefek buruk. Kalaupun wafat syahid. Karena orang yang kena pandemi ridho, syaratnya 1, ridho, rela dengan ketentuan Allah ini, dia mati syahid. Maka yang sudah ada keluarganya kena, gak usah sedih-sedih amat, dia beruntung Pak, dia meninggal saat ini, dia mati syahid. Coba antum nanti barisnya cuma 2, tentara Dajjal, tentara Al-Mahdi, nggak ada lainnya. Tentara Al-Mahdi sedikit. Apa kata Nabi? Nanti 73 golongan, cuma 1 al-jamaah. Jika umat manusia 7 miliar Pak ya, 73, kita cuma 1, berarti 1 banding 100 kali 73, kaliin 7 miliar, berapa nanti? Dikit sekali. Jadi kita nggak usah obsesi juga banyak-banyak jamaah. Nanti kalau banyak jamaah ujungnya ngumpulin fulus ya. Kalau udah ngumpulin fulus nanti muncul orang-orang jahat memanfaatkan keadaan. Kita kan udah lihat ya, ustadz-ustadz kita yang populer dengan zikir dikerjain sama orang-orang yang pura-pura ini, dajjal-dajjal teri ini Pak, pura-pura jadi orang soleh buat proyek
hilang, ya, bingung ustadznya, karena ustadznya belum tentu wali juga kan. Kalau dia wali kan bisa nangani dia, minimal orangnya hancur pak langsung, karena menyakiti wali adalah kehancuran awal bagi alam semesta. Mana ada li waliyan faqad azantuhu bil ard, menyakiti kekasihku. Coba nih, Pak Bambang punya kekasih, masih muda loh pak ya, disenggol orang, dicolek oleh preman, oh nggak lihat-lihat, langsung keluar tuh. Pak Bambang yang tadi penakut itu jadi Bambang yang pemberani. Anak kita dicolek orang, kita habisin pak, kalau perlu kita bayar orang. Allah nggak akan sia-siakan. Tapi sabar-sabar dikit, jangan tergesa-gesa, jangan panik. Walaupun suara saya tinggi, tolong emosinya jangan tinggi ya. Wassallallahu ala Muhammad. Habis ini ada pertanyaan, habis azan ada satu ya. Baik, sorban antum sorban tentara ini ya. Tentara apa nih nggak tahu. Nanti pak, karena 73 umat Nabi Muhammad, satu bagian dari gerakan yang benar, Al-Haq Ta'ifah, berarti 72 umat Nabi juga nggak? Maka pakaiannya tentara Dajjal nanti persis seperti pakaian tentara Al-Mahdi, sama-sama bersorban, sama-sama berkopiah, baju-baju orang soleh. Maka nggak mungkin kita bergerak cuma dengan penciran zahir. Silakan pakai pakaian yang indah, tapi pelajari pakaian yang batinnya. Insya Allah kita tambah cepat menemukannya ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita di luar sana kita bahas sunnah bid'ah, sudah itu di luar itu pak ya, itu wajar, saya lagi jagain beberapa orang. Tapi kalau ini tolong dilupakan bab itu. Maka kita nggak ada kebencian dengan kelompok apa aja di sini. Kita cuma mengingatkan hadis-hadis ini. Bukankah semua kelompok mempercayai hadis ini? Hadis ini sahih hasan, yang dhaifnya sudah naik kepada hasan.